Oke, insyaallah untuk, siang hari ini, ya pagi menjelang siang ya, kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya pada pertemuan ketiga ini ya, yaitu tentang penentuan kapasitas produksi ya. Kalau kita kemarin sudah, memilih produk ya atau pabriknya kan ya, di pertemuan kedua kemarin. Nah, kita pengen tahu nih, kita kapasitasnya berapa ini yang mau kita dirikan ya. Pabrik pabrik apa ya, produk apa yang mau kita bikin, kemudian kapasitasnya berapa. Nah, berapa banyak yang akan kita produksi, yang akan kita jual, ya. Kita kan nggak bisa sembarangan ya kalau dalam menentukan kapasitas produksi ya. Soalnya ini kan skalanya besar sekali kan ya. Pabrik kan skalanya besar, sekian ratus ribu ton per tahun, ya kan. Jadi bukan industri rumahan yang setiap saat bisa berhenti atau ganti produk gitu kan. Kalau industri rumah tangga kan mungkin skalanya kecil ya, bisa dikerjakan sendiri ya, satu orang, 2 orang gitu kan ya. Kemudian kalau semisal pasarnya sepi, kita bisa ganti, ya kan. Atau kalau pasarnya lagi lesu seperti misal Covid sekarang ini ya, itu bisa diturunkan kapasitasnya. Nah, kalau pabrik beda ya, karena dia ukurannya sangat besar sekali ya. Jadinya kita harus berhati-hati dalam menentukan kapasitas produksi kita, ya. Nanti banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, dalam penentuan kapasitas produksi. Ini ada sangkut pautnya dengan produk yang kemarin ya. Jadi, ketika kita ingin merancang pabrik ya, kita tentukan dulu spesifikasi pabriknya kan ya. Kemarin kita sudah memilih produknya, bentuknya mau di mana nih, ya kan. Mau di bagian hilir atau bagian tengah, gitu kan ya. Kalau bagian hulu kan kayaknya enggak ya, kalau dia kan lebih ke kayak eksploitasi kan ya, eksploitasi dari bahan alam, ya kan, bisa dari mineral, bahan tambang, atau kemarin ada minyak bumi, ya kan, gas, ya. Itu sudah ada ininya, biasanya sudah ada perusahaan yang meng-handle biasanya ya BUMN ya. Nah, kita biasanya ya kalau nggak di tengah, di ending-nya ya, di akhirnya, di end user produknya. Kalau teknik kimia, untuk tugas pra-perancangan pabrik ini, nanti kalian akan fokus yang di tengah, ya. Soalnya kalau di pinggir kemarin kan alat-alatnya sangat simpel kan ya, paling ya mixing tank, ya kan. Mereka lebih banyak ke formula, ya formula-formula yang itu bukan ranah kita, itu ranahnya, kemis ya, orang kemis atau ahli kimia, ya R&D. Kita lebih ke, tengahnya, soalnya nanti ada banyak proses di situ kan ya. Artinya ilmu teknik kimia, banyak sekali diaplikasikan di situ. Itu masalah produknya, kita sudah menentukan produknya dan kualitasnya kemarin kan ya. Kita cek dulu di pasar, ya. Kemurnian yang banyak dicari di pasaran itu berapa, yang dijual di pasaran itu berapa, ya. Jangan sampai kita lebih rendah dari yang ada di pasaran. Ya, jadi seperti itu. Ini kemarin kita sudah membahas panjang lebar tentang produknya ini ya. Produk ada kemarin kan BNB dan B2C ya kan ya. Business to consumer dan business to business. Nah, kita mungkin lebih ke business to business nanti ya. Jadi kita menjual komoditi bahan kimia atau chemical commodity ya, komoditi bahan kimia. Nah, kemudian spesifikasi pabrik yang lain, jadi kan namanya ada kan mesti kan ya, pabrik apa gitu kan ya, produknya ya kan. Kemudian dengan kapasitas sekian, ya kan. Itu biasanya judulnya kan seperti itu kan ya, dengan kapasitas sekian, pabrik apa, dari apa, dengan kapasitas sekian. Nah, produknya udah jelas, ya bahan bakunya mesti udah jelas juga kan ya, itu terkait dengan prosesnya nanti kan. Kemudian kapasitasnya berapa, itu spesifikasi pabrik yang harus kita tetapkan di awal, ya produknya, kapasitasnya. Kemudian sistemnya, kalau sistem ini biasanya mengikuti dari proses yang ada gitu, apakah dia batch atau continue, ya. Mungkin masih ingat ya, kalau batch itu apa batch? Ya, bedanya apa bedanya? Batch sama continue. Halo? Ya beda di ini Pak, mekanisme produksinya. Kalau continue itu berjalan terus menerus, kalau batch itu ada
Bentar. Ada waktu masuk, terus waktu proses, waktu keluar. Kalau continue tuh berlangsung secara bersamaan semua. Berlangsung secara bersamaan. Oke. Kalau continuous sebenarnya juga ada waktu tinggalnya sebenarnya kan ya, ada waktu tinggalnya tuh ya. Bedanya itu di sistemnya ya, memang sistemnya. Sistemnya itu open sama close ya. Kalau close system itu nggak ada, kalau batch itu close ya. Mungkin masih ingat di apa namanya di termodinamika ya. Ada open, ya ada close, ada adiabatik ya. Kalau close itu dia jadi batch itu sistemnya close. Jadi nggak ada massa yang masuk, nggak ada massa yang keluar. Ya, jadi massa dimasukin ya, ke tangki gitu, udah jamin ya, nggak ada yang masuk dan keluar dalam jangka waktu tertentu. Misalkan 1 hari, 2 hari. Biasanya ya melibatkan mikroba ya, mikroorganisme kayak apa fermentasi ya, fermentasi alkohol, mungkin bikin wine, itu kan butuh waktu tuh, ya kan. Kemudian apa biogas misalkan, ya kan. Artinya yang membutuhkan makhluk hidup, ya. Itu biasanya nggak bisa cepat ya. Biasanya batch. Kalau kayak itu memang tadi ya, dia terus berjalan ya. Dengan waktu tuh dia akan terus berjalan. Ya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Ya, sistemnya open. Ya, kalau adiabatik itu sistem batch dan juga dia tidak ada panas yang masuk maupun yang keluar. Itu adiabatik. Kalau untuk ini batch continue hanya di open sama close-nya saja ya. Kalau continue itu open, ya, kalau batch itu close-nya close system. Ya, nggak ada masa yang masuk, nggak ada masa yang keluar. Jadi itu tuh ya. Jadi nggak semua pabrik itu harus continue. Jadi pabrik-pabrik yang menggunakan apa namanya bantuan mikroorganisme seperti bakteri ya atau apa namanya yang lain ya, itu biasanya mereka sistemnya batch ya. Tapi ada juga yang sistemnya semi continue ya atau semi batch ya. Jadi batch-nya banyak ya, sehingga kita bisa seakan-akan continue gitu. Jadi misalkan ada 5 reaktor batch gitu kan ya. Jadi mungkin di scheduling ya. Jam pertama ya reaktor 1 ya. Kemudian berhenti, kemudian ganti yang reaktor 2, reaktor 3, reaktor 4, reaktor 5. Jadi seolah-olah dia akan ada terus ya. Hasilnya akan ada terus ya. Tiap jamnya akan ada terus. Padahal dia batch ya. Tapi karena banyak reaktornya, maka dia sistemnya bisa terlihat seperti continue, maka disebut sebagai semi continue atau semi batch ya. Nah, 3 spesifikasi pabrik ini ya, jadi produknya, kalian juga kualitasnya kan, mesti kalau kita mau ngomong produk kan, mesti kita tetapkan kualitasnya kan ya. Kalau chemical commodity biasanya ya kemurniannya tadi, kemurnian seberapa persen ya, ya kan? Impuritiesnya seberapa kecil, gitu. Kemudian kapasitas produksinya. Kedengeran ya ininya? Kedengaran, Pak? Kedengeran. Iya, Pak. Nggak ganggu ya tapi ya. Bentar, Iya, ada perbaikan rumah. Oke, jadi 3 spesifikasi produk ini ada kaitannya dengan 3 juga ini. Jadi kemarin ada kebutuhan pasar ya kan. Artinya produk kita kan pasar mesti Pak ini kira-kira produk apa yang bisa berkembang di pasar ya. Artinya ke depannya itu nanti dia akan banyak peminatnya enggak? Ya seperti itu kan ya. Kalau misalkan daily product ya pasta gigi, sampo, sabun itu mesti ya kan, nggak mungkin hilang lah istilahnya itu ya, nggak mungkin hilang dari kehidupan manusia, ya kan. Kemudian juga apa namanya, kalau semisal bensin, nah ini bensin perlu dipertimbangkan ini. Kalau kita menggunakan bensin, kayaknya ke depan itu mengarahnya ke listrik ya, mobil listrik, semuanya listrik. Ya, jadi mungkin bisa dipertimbangkan. Jadi seperti itu. Ya kalau polimer, plastik itu mesti, ya kan jadi seperti itu. Kemudian kebutuhan pasar juga nanti ada kaitannya dengan kapasitas produksi ya. Kalau pasarnya ya menyerap berapa banyak nih pasarnya. Ya, pasar dalam negeri berapa banyak, pasar luar negeri berapa banyak. Itu nanti ada kaitannya dengan produksi kita. Ya, kalau pasarnya gede, nah kita bisa produksinya skalanya bisa besar, ya kan. Kalau pasarnya kecil, ya nanti kapasitas produksinya juga kecil ya, kapasitas produksinya. Jadi kebutuhan pasar itu paling yang dominan ya, paling utama itu. Ya. Soalnya gini ya, kita itu kita bikin pabrik itu bukan hanya untuk memproduksi, udah selesai, nggak gitu aja. Tapi kita harus menjual. Targetnya kan itu ya, menjual. Jadi menjual produk. Jadi bukan hanya memproduksi tapi juga harus menjual produk kita. Ya, jadi harus ada yang beli, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang B kemampuan penyediaan modal, ya. Oke, pasarnya besar, ya. Produknya kayaknya bakal laris nih. Kita kapasitasnya bisa besar,
Tapi modalnya cukup nggak modalnya? Modalnya kuat nggak, gitu kan. Bikin pabrik kan nggak kayak bikin warung kan ya, butuh modal gede kan, mungkin MM-an ya, miliaran kan ya. Nah, biasanya itu kan pinjem ya kan, pinjem dari bank. Nah, saya kemarin sudah sempat, menjelaskan ya, kalau kita pengen bikin pabrik itu dilihat dari bunga banknya kan ya. Kalau misal, apa namanya, laju pengembalian modalnya itu atau keuntungannya itu ya, kalau dibandingkan dengan kita naruh di bank sama kita investasi bikin pabrik, kira-kira lebih menguntungkan mana? Kalau lebih menguntungkan naruh uang di bank, kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada resiko, ya kan, atau deposito lah, ya kan, itu lebih baik kalau menguntungkan yang di bank, ya udah di bank aja. Nah, jadi harus itu, harus ada. Nanti itu di ekonomi yang detailnya di ekonomi itu nanti. Daripada bikin pabrik ada resiko, ya kan? Resiko ya mungkin apa namanya prosesnya nggak bisa berjalan, resiko kemarin ada environmental apa namanya problem isu gitu, atau resiko apa perizinan usaha dan lain-lain lah, ya itu banyak sekali. Mendingan di bank aja. Nah itu biasanya untuk modal itu jarang ya, jarang pengusaha ya untuk mendirikan suatu usaha atau pabrik misalkan ya, dia pakai uangnya sendiri, uang pribadi cash gitu ya. Saya punya simpanan nih, saya bikin pabrik, jarang. Mungkin bahkan nggak ada ya. Ya, tapi, ya mungkin ada juga ya, artinya istilahnya itu berarti, pengusaha yang, apa namanya, pengusaha muslim ya, artinya yang dia kan, apa Gue namanya, maju dari tadi parah banget ya. syariatnya mungkin kuat ya, jadinya dia nggak mau riba, itu ada. Jadi ya, tapi kebanyakan untuk yang apa pengusaha yang menggunakan paham kapitalis ya, dia biasanya ya minjem dari bank, ya kan, minjem dari bank diputar ya dalam bentuk pabrik gitu. Nanti apa namanya, keuntungannya, profitnya untuk membayar tadi itu pinjamannya itu. Kalau cash flow-nya lancar, nah itu bisa kembali modalnya atau bahkan nggak hanya kembali modal tapi dia mendapatkan untung. Ya, seperti itu. Jadi harus dilihat dulu modalnya. Kalau trennya tadi ya, kalau dihitung-hitung ternyata pasarnya besar nih, kita bikin kapasitas 100.000 ton per tahun gitu kan. Tapi, modalnya nggak cukup gitu. Kita kalau minjem apa, modal dari bank kan bank nggak langsung, "Kamu pinjam berapa ini?" "Sekian M." "Oke ini sekian M." Kan nggak gitu juga kan ya. Dilihat ya kan, di appraise ya kan, di appraisal, ada appraiser-nya kan, ini kira-kira, kita ini dulu ya, sebentar ya, istirahat sebentar ya. Kan adzan ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan modal yang kita punya ya. Jadi bank tidak langsung apa namanya memberikan modal yang sebanyak seberapa pun yang kita minta. Mas kan ada yang namanya jaminan ya. Jadi jaminan kita seberapa besar, nah itu plafon kita seberapa banyak yang akan diberikan oleh bank. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan modalnya. Nah, kemudian kapasitas alat proses ya. Kapasitas alat proses kan alat proses kan dia apa namanya ada spesifikasinya kan ya. Itu biasanya kapasitas produksi disesuaikan dengan kapasitas alat prosesnya. Jadi kalau kita lihat urutannya ya. Jadi kalau kita ingin bikin pabrik, pertama kita tahu kebutuhan pasarnya ya. Kita survei dulu pasarnya kan ya. Pasarnya kita survei dulu. Ya. Pasarnya kita survei dulu ya pasarnya. Kemudian dari pasar itu kita bisa ada dua ini ya, ada dua produk dan nanti kapasitas. Ya, produk terkait dengan apa? Kira-kira produk apa yang diminati oleh pasar. Itu bisa dilihat dari tren pertumbuhan konsumsinya, ya kan? Minimal tren pertumbuhan konsumsi itu bisa kita lihat. Oh, kayaknya ini ke depannya bakal prospek nih, itu kan ya produk ini. Ya baik itu produk end user produk maupun yang tadi ya commodity produk ya chemical product. Kemudian tadi masalah model. Ya, jadi produknya kita punya model berapa ya. Nah, baru kita tentukan kapasitasnya. Ya. Jadi pasar ini nanti bisa menentukan kapasitas dan produknya. Kalau model ini masalah apa? Ini kan internal ya, faktor internal kalau model ya. Kalau pasar ini faktor eksternal ya. Jadi seperti itu. Ini kemarin sudah sempat saya sampaikan ya. Jadi untuk produk ya, ini saya sampaikan lagi karena masih terkait tadi ya kualitas produk ya. Jadi tadi ya kebutuhan pasar ya, kemudian kualitas yaitu dari kemurniannya biasanya ya kalau chemical commodity. Itu makanya nanti lihat di pasar, mereka kebanyakan kemurniannya yang dijual itu yang di pasar itu berapa persen. Nah, itu yang akan kita target yang akan kita jadikan produknya, yang spesifikasi produk kita. Kemudian pengotornya, ya pengotornya berapa banyak nih? Ya, apakah pengotornya itu biasanya kan pengotor ada yang inert, artinya dia kalau bereaksi dengan apa namanya zat yang lain dia tidak akan artinya dia tidak akan gampang bereaksi dengan zat yang lain. Itulah yang diharapkan oleh apa namanya oleh kan kita fokusnya ke bisnis ya, bisnis to bisnis ya kan berarti pada bisnis company yang lain. Semakin sedikit pengotornya ya, artinya varian komponen pengotornya itu semakin bagus. Nah, ini kita baru ngomong ke kapasitas produksi ya. Ke kapasitas produksi. Jadi apa itu kapasitas produksi? Kapasitas produksi adalah jumlah maksimum output yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Ya, bisa kilogram per jam atau yang normalnya ya ton per tahun ya, ton per tahun ya. Jumlahnya ini dalam satuan massa ya, jumlah dalam satuan massa ya. Jadi bukan dalam satuan apa namanya kuantitas apa namanya jumlah ya, artinya kuantitas apa ya number ya atau pieces ya, tapi dalam satuan massa. Ya, biasanya ya kilogram per jam itu kalau apa alat ya, atau kalau skala besar dia ya ton per tahun. Ya, setahunnya kita menghasilkan berapa ton seperti itu. Jadi jumlah maksimum output ingat ya. Jadi keywordnya maksimum ya. Jadi kalau misal apa namanya kita punya pabrik nih, kapasitasnya 100.000 ton per tahun. Tapi ternyata dalam realitanya pabriknya hanya menghasilkan misal 80.000 ton per tahun. Nah, itu nggak masalah ya. Namanya aja kapasitas produksi itu dia maksimum output-nya berapa. Itu kan tergantung dari ini kan ya 80 mau 60 nggak masalah. Ya bisa jadi itu ada mungkin ada alat yang trouble atau lagi maintenance atau alatnya efisiennya menurun atau ternyata pasarnya ini agak rendah, agak lesu, ada Covid kan ya. Kalau kita tetapkan kapasitasnya masih besar dan dilihat dari volume penjualan kan ya ini kayaknya volume penjualannya menurun nih, soalnya lagi Covid nih gitu kan ya. Itu bisa diturunkan ya kapasitasnya. Karena kalau kita tetap tinggi dan artinya surplus barang, ya surplus surplus produk ya, surplus produk dan tidak bisa terjual, itu malah rugi kita kan ya, malah rugi. Ya.
Nah, jadi seperti itu. Bisa dinaik turunkan ya, bisa lihat dari faktor eksternalnya atau internalnya. Atau mungkin bahan bakunya terbatas nih, kan kayaknya bahan bakunya lagi seret juga nih kondisi Covid gitu kan ya. Ini misal saja ya, atau mungkin, ini lagi ada apa namanya, konflik internal, di misalkan kalau kita dari impor misalkan ya. Ini karena Covid ya, kemudian transaksi apa namanya, logistik ya, kan ada kan ya, yang karena Covid logistiknya terganggu, ya kan. Nggak artinya misalkan ada PSBB ya atau ada lockdown, ya nggak bisa masuk itu bahan bakunya, nah itu bisa diturunkan, ya. Intinya pabriknya terus berjalan aja, ya jangan sampai mati dek gitu ya, mandek gitu. Ya paling nggak diturunkan, ya jadi itu. Jadi kapasitas produksi itu jumlah maksimum output, ya, maksimum output-nya yang bisa dihasilkan, diproduksi oleh pabrik tersebut dalam satuan waktu tertentu. Nah ini, untuk kapasitas produksi bisa banyak faktor ya. Jadi kita harus mengetahui perkembangan industri. Misalkan produksi produknya, kemudian pengadaan produknya, konsumsi produknya, jadi banyak sekali faktor ya. Nah ini biasanya ada data ya, data pertumbuhan atau perkembangan dari tahun ke tahun. Ya. Kalau bagusnya sih 5 tahun terakhir. Jadi nanti kalau kalian bisa mulai tugas perancangan pabrik gitu, yang pertama dilakukan adalah tadi ya memilih produk, artinya udah jelas nih, udah oke gitu. Nah kemudian kalian cari data, itu data pendukung ya dalam 5 tahun terakhir. Data pendukungnya itu apa aja? Misalnya data produksi, ya kan? Data produksi itu apa Pak? Dari produksi berarti ya apa? Kira-kira apa? Bagaimana kita melihat data produksi? Hmm? Ada yang tahu? Oke, bisa dari apa namanya dari BPS ya. Kalau mau ini ya BPS semua sih bisa. Ya, atau kalau enggak gini, kalian bisa survei browsing di internet gitu kan ya. Misalkan kita mau bikin produk A gitu kan ya. Produk akrylik asid misalkan ya, akrylik asid ini kira-kira produsen di dalam negeri siapa aja yang dicarikan ya. Oh ada pabrik A, pabrik B, pabrik C. Nah itu bisa di-list, ya kan, semuanya di-list, kemudian dicari kapasitas mereka berapa aja, kemudian jadi total. Nah ini data produksi ya, produksi dalam negeri. Jadi yang disebut sebagai produksi ini berarti data produksi dalam negeri ya, jadi bukan produksi luar negeri. Ya ingat ya, terkadang mahasiswa dalam menyampaikan data itu salah ya. Dia langsung ditulis juga produksi dari luar negeri. Ya, ini hanya produksi dalam negeri. Ya, produksi dalam negeri. Jadi bisa dibedakan nanti ya, produksi dalam negeri ya, produksi luar negeri. Ya, produksi dalam negeri, produksi luar negeri. Tapi yang kita gunakan nanti produksi yang dalam negeri. Ya, produksi luar negeri nanti digunakan dalam penentuan akhir kapasitas. Ya, itu bisa dicari apa namanya semuanya ini. Ya, di dalam negeri dicari, yang luar negeri dicari. Ya, selain data produksi apa? Pertumbuhan produksi produk, ya kan? Data konsumsi. Nah, ini konsumsi bisa juga dicari dari misalkan data di BPS ya. Jadi konsumsi ini juga konsumsi dalam negeri ya. Jadi referensinya ini referensi dalam negeri ya. Konsumsi juga konsumsi dalam negeri. Jadi jangan sampai konsumsi global. Nah, itu jangan sampai itu salah berarti ya. Di sini mindsetnya kita produksi ya produksi dalam negeri, konsumsi ya konsumsi dalam negeri. Ya, jadi bukan konsumsi global atau konsumsi Asia Tenggara, jangan. Ya, kita targetnya dalam negeri. Kan saya kemarin menyampaikan ya, kita kalau milih produk kita targetnya dalam negeri dulu. Ya, bahan baku produk dalam negeri. Ya. Karena resikonya lebih kecil ya, dibandingkan ke luar negeri. Kita konsumsi sudah jelas ya, konsumsi dalam negeri. Data ekspor, nah ini baru luar negeri hubungannya ya, ekspor, ya data ekspor. Jadinya data dari apa penjualan ke luar negeri. Ini biasanya di BPS juga ada. Kemudian data impor ini juga luar negeri ya, tapi masuk dia ya, masuk untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oke, jadi 4 data ini ya, data pendukung yang biasanya digunakan untuk menentukan kapasitas produksi, konsumsi, ya ekspor, impor, yang seperti itu. Ini biasanya kalau bisa dicari yang 5 tahun terakhir. Ya 5 tahun terakhir itu paling enggak secara statistik sudah bisa dipertanggungjawabkan. Ya 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir berarti ya kalau semisal kita tahun berapa ini 2020, berarti ya paling enggak 2019 ke bawah. Ya kan 2019 ke bawah.
Gitu. Nah, jadi ini ya, ini gambaran dari peredaran produk ya. Tadi kan ada konsumsi ya, produksi, konsumsi, ekspor, impor. Nah, di sini kita harus apa namanya, mengklasifikasikan ya. Di sini produksi ya. Produksi ini dianggap kalau dalam neraca ya, neraca peredaran produk ya, itu dianggap sebagai input atau output kira-kira untuk apa namanya, neraca neraca dari produk, peredaran produk dia. Input, Input input ya. Pak. Ya, Input, Pak. ya, produk itu input. Nah, dia kan diproduksi ya, dia masuk. Ya, dia input. Kalau konsumsi, Kalau konsumsi output Pak. output. Yang konsumsi itu output. Ya. Output. Kalau ekspor apa ekspor? Ekspor output juga Pak. Output. Ya, ekspor itu output dia. Ya. Kalau impor berarti apa? Input. 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 Ya. Nah, dia masuk. Ya. Jadi ini baru kita, jadi out sama out ya, in sama in. Ya. Jadi nanti kalau perhitungannya, ya konsumsi, produksi sama impor itu jadi satu. Ya. Kemudian ekspor sama konsumsi jadikan satu. Ya. Jadi diklasifikasikan. Ya. Karena ini kan input minus output. Ya kan? Output minus input. Demand minus supply. Oke, jadi contoh-contoh data pendukung ya untuk menentukan kapasitas produksi ada produksi, konsumsi, ekspor, impor. Ya, biasanya ya ditandemkannya ya produksi, konsumsi, ekspor, impor. Itu. Misalkan dari tahun 2009 sampai 2013, ya ini misalkan produksi dan konsumsi formaldehyde Indonesia. Ya kan, ada produksinya dalam jumlah ton per tahun, yang menjadi konsumsinya. Ya. Untuk penulisannya saya lebih suka seperti ini ya. Jadi kalau semisal nanti terserah kalian sih untuk belum ada aturan yang bagus, tapi lebih bagus seperti ini ya. Jadi untuk apa ribuan tuh pakai thousand ya, pakai koma, kemudian desimal itu pakai titik ya. Biasanya ini 2 angka belakang koma. Ya, kalau pakai berapa angka belakang koma biasanya cukup 2 angka belakang koma ya. Kalau kalian naruh 3 angka belakang koma nanti akan bingung ya. Ini tuh ribuan ya atau desimal. Apakah ini ribuan atau desimal? Jadi amannya ya 2 angka di belakang koma. Ya. Jadi in case kalian menggunakan koma sebagai desimal, nggak masalah juga. Ini berarti masih desimal ini. Soalnya ada 2 angka di belakang koma saja. Tapi kalau nulis 3 angka di belakang koma itu bisa ambigu. Ini ribuan ya atau desimal. Seperti itu. Kemudian data ekspor dan impor ya formaldehyde di Indonesia. Ya 5 tahun ini bahkan ini malah 6 tahun ya lebih bagus. Artinya lebih banyak lebih bagus ya. Jadi 5 data itu minimal ya. Kalau lebih banyak lebih bagus. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini dari mana kira-kira ini dapatnya ya? Apa namanya? Untuk sumber-sumber datanya ini ada produksi, konsumsi, ekspor, impor. Nah, ini kita bisa cari bisa dari BPS ya kan? Itu ada linknya www.bps.go.id. Ada juga bisa dari Kementerian Perindustrian ya, Kemenperin ya, .go.id. Atau juga Kementerian Perdagangan ya. Ini ya apa namanya? Ini kan referensinya referensi lama ya. Kalau namanya kementerian kan biasanya berubah ya kementerian di masing-masing periode apa namanya kepemimpinan presiden yang baru itu biasanya berubah ya nama-nama kementeriannya. Ya, saya agak kurang ini untuk yang nama-nama kementerian apakah sama apa enggak. Ya, jadi digabung dia ya. Kemudian komunitas pengusaha, misalkan pengusaha apa gitu kan ya, itu biasanya ada ya. Tapi yang harus yang kredibel ya, artinya tapi kalau sekarang sih untuk apa zaman teknologi informasi seperti sekarang ini sepertinya ya lebih mudah ya untuk mencari informasi ya. Kalau dibandingkan dengan zaman saya dulu kan masih ini ya, masih hard copy ya. Jadi saya harus pergi ke kantor BPS gitu kan, mungkin BPS lokal. Waktu dulu saya di TS, waktu di Surabaya gitu cari ya kan. Ya kayak di perpustakaan gitu ya, cari rekodnya. Oh ada ini gitu. Ya masih pakai kertas ya. Tapi kalau sekarang insya Allah lebih enak ya, tinggal buka di googling gitu, cari aja ya. Bisa cari langsung di BPS-nya atau cari aja googling apa namanya
data produksi, ya kan, apa, ya bagiannya apa di Indonesia 5 tahun terakhir, nanti kan muncul kan ya, apa namanya, preferensinya. Atau juga sumber lain yang terjamin kredibilitasnya, ya. Itu seperti itu. Pak, mau nanya, Pak. Silakan. Untuk data ekspor dan data impor tuh nanti bisa diakses Kementerian Perindustrian sama Perdagangan atau bagaimana, Pak? Soalnya kan kalau data impor ekspor kayaknya dua-duanya masuk gitu loh, Pak. Perindustrian dan perdagangan, Pak. Ya, kalau apa perindustrian mungkin lebih ke produksi ya, dia kan lebih ke perindustrian ya. Tapi kalau ekspor impor mungkin lebih ke perdagangan. Ya kalau BPS mungkin semuanya bisa masuk semuanya. Ya terkadang itu dia sering terintegrasi gitu. Jadi nggak ya dimiliki oleh satu ini aja. Ya, dan terkadang juga datanya bisa sedikit berbeda ya antara satu kementerian atau satu lembaga dengan lembaga yang lain. Jadi intinya itu kalian bebas ya milih apakah mau cari di BPS, kalau ada semua di BPS sudah cukup BPS saja, nggak masalah. Ya kalau BPS nggak ada bisa cari di Kementerian Perindustrian. Untuk masalah produksi kan mesti perindustrian berarti kan industri ya kan. Dia lebih ke produksi mungkin ya. Kalau perdagangan mungkin ekspor impor ya kan. Kalau perdagangan kan kayaknya nggak mungkin kalau konsumsi ada di situ kan ya. Kayaknya nggak ada ya. Jadi ini hanya kayak apa saling melengkapi gitu ya. Jadi bukan empat-empatnya ini ada di BPS, empat-empatnya ini ada di perindustrian kayak seperti itu. Intinya ini hanya contoh apa namanya mensuplai data ya. Jadi kalian bisa mencari data di lembaga-lembaga ini. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak harus empat-empatnya ini ada di satu lembaga gitu. Kalau BPS, saya kira kalau selama ini kebanyakan mahasiswa ya carinya di BPS ya, dia lebih lengkap dia. Dia kan statistik kan ya dia. Dia mungkin bisa jadi ambil feedernya ya, feeder datanya ambil dari Kementerian Perindustrian, dari Kementerian Perdagangan, seperti itu dia. Makanya ini jadi rujukan yang pertama. Ya. Dan kalau nggak ada, mungkin bisa coba yang lain seperti itu. Ya. Atau juga gini juga tadi ya sumber lain yang terjamin kredibilitasnya ya. Kalau misalkan data ekspor nggak ada nih Pak data ekspor, nah kalian bisa jadi cari ide. Kalau kemarin saya kepada bimbingan saya, kalian cari di negara lain, misalkan Asia Tenggara. Asia Tenggara ada berapa negara itu? Ada misalkan Malaysia, Singapura, ya kan Thailand, bla 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 dan seterusnya. Kalian cari itu apa namanya impor apa bahan kimia, mungkin agregat asid misalkan. Ini kalau kalian pengen ekspor juga nanti ya, ekspor berarti kan bagi mereka negara itu juga berarti impor mereka kan ya. Itu bisa dicari ya. Impor oleh negara ini ya tahun sekian sampai sekian gitu kan ya. Apa namanya untuk bahan kimia ini itu bisa. Jadi kalian nggak hanya terbatas pada 5 ini aja ya. Oh sorry pada 3 ini ya. Pada 3. Ini kan miliknya Indonesia ya. Dia juga yang lain. Ya, misalkan mau ekspor, ya kita bisa cari ya datanya. Data impor negara ASEAN, misalkan di list Singapura, Malaysia, ya kan, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Mungkin Jadi saya intinya jangan saklek di 3 ini. Kalian bisa cari yang lain. Ya. Kalau mau fokus ke impor ya memang harus cari data impor. Ya. Tapi kalau mau mungkin impornya sedikit nih Pak, ya kalian bisa fokus ke ekspor nanti. Ya. Tapi sekali lagi tadi ya, kalau bisa yang impor dulu. Maksudnya yang pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ya. Itu kaitannya nanti sama bahan baku tadi kan ya, bahan baku dan produknya itu. Nah, untuk penentuan kapasitas produksi ini itu ada 2 cara ya, metode linear ya dan sama metode discounted ya, metode linear sama metode discounted. Mungkin sebelum ke situ mungkin saya jelaskan tadi ya. Tadi kan ada kapasitas produksi ya kan? Ini kapasitas yang dihitung berdasarkan analisis supply dan demand. Jadi nanti dari supply dan demand itu kayak input output ya, supply demand ya, input output ya. Supply itu ya pemasok ya, pemasok berarti apa? Produksi ya dan juga impor ya kan, produksi impor. Itu kan dia kan input ya kan, pemasok. Kalau demand itu apa demand? demand tuh permintaan, Pak. Ya, demand permintaan kan ya. Demand itu permintaan.
Jadinya permintaannya kalau dalam negeri berarti konsumsi, kalau luar negeri berarti ekspor, ya output, ya jadi seperti itu. In dan out ya, suatu produk ya tadi kan peredaran produk ada 4 tadi kan ya, produksi, konsumsi, ekspor, impor. Ya produksi sama impor dia masuk dalam supply, dia masuk ya. Kalau demand dia kalau dalam negeri berarti konsumsi, ya kalau negeri berarti ekspor. Nah, tadi terkait dengan kapasitas produksi dia tadi jumlah maksimumnya ya. Jadi kapasitas produksi itu jumlah maksimumnya ya. Dan itu dihitung berdasarkan tadi ini ya. Tadi analisis supply dan demand tadi itu. Nah, kapasitas produksi ini biasanya diambil sekian persen dari peluang. Ya, misalkan peluangnya yang pasarnya misalkan 100.000 ton, misalkan pasarnya 100.000 ton ini, kayaknya peluang kedepannya ini 100.000 ton kayaknya bisa terserap nih. Ya, intinya kan kita bikin produk, kita jual, kita pastikan itu akan bakal terserap semua oleh pasar. Nah, kita ingin ngambil ceruk pasarnya berapa? Nih, misalkan saya mau ambil amannya lah 10% saja gitu. 100.000 ya pasarnya kita ambil 10%-nya 10.000 ton per tahun. Ini sesuai dengan modal saya dan juga kayaknya lebih aman gitu. Kira-kira kenapa kok ngambilnya itu enggak, saya mau langsung 100% nih, saya mau ngambil 100.000 ton per tahun kapasitasnya, sesuai dengan peluang yang ada di pasar. Kenapa enggak ngambil 100%? Kenapa kok kecil gitu? Tadi kan karena resiko kan, kira-kira resiko apa kira-kira? Kenapa enggak ngambil 100% dari peluang pasar? Ada yang bisa jawab enggak? Kira-kira kenapa? Halo? Halo, Pak. Ya. Kalau menurut saya sih itu sih Pak, ngecek pasar dulu Pak. Nanti kalau misalnya emang bisa 100% nanti bisa di scale up pabriknya gitu sih Pak. Tapi ini udah ini peluangnya udah ketahuan nih. Misalkan nanti kan supply demand ya kan. Itu udah ketahuan peluangnya sekian persen gitu. Peluangnya sekian ratus ribu ton per tahun, 100.000 ton per tahun. Ini peluang ya, peluang misalkan kita bikin pabriknya 3 tahun ya kan, ini 2020, 3 tahun sampai 2023. Pada tahun 2023 itu ada peluang ya untuk produk ini sebesar 100.000 ton. Ya, itu dilihat dari analisis supply demand. Nah, saya ini kan kita ingin memastikan ya, kita ingin menentukan ini saya bikin kapasitas produksinya ini apakah langsung 100.000 ton per tahun sesuai dengan peluang yang ada di pasar, atau tadi 10%-nya, 20%-nya gitu. Nah, alasannya tadi kenapa kok kita ngambilnya enggak semuanya, tapi cuma 20 lah atau setengahnya lah itu. Karena ada resiko. Nah, resikonya apa kira-kira resikonya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Mau coba jawab Pak? Silakan. Resikonya mungkin lebih ke kalau langsung produksinya langsung diambil semua, takutnya pesaing-pesaingnya juga dengan peluang yang ada kayak gitu juga nge-upgrade perusahaannya sendiri Pak, apalagi namanya perusahaan baru mungkin masih kurang branding gitu dibanding produsen-produsen lama. Jadi ngecek pasar, benar kata teman saya tadi, ngecek pasar dulu. Jadi kalau misalnya dia ambil 20% dan semua produknya terjual habis, itu berarti masih bisa ditingkatin lagi. Tapi kalau kita ngambil langsung maksimal, itu malah gimana ya, satu-satunya pilihan yang ngurangin kalau nggak ada penjualan gitu. Ya, oke. Ada benernya ya. Cuma ada yang perlu saya koreksi lagi nanti. Jadi memang tadi resikonya apa? Kompetitor ya. Kan kalian nggak bisa memastikan pada tahun 2023 ada juga orang yang berpikiran atau calon investor yang berpikiran sama dengan kita. Saya misalnya investor A ya kan. Kita nggak bisa memastikan ada investor lain yang berpikiran sama kan ya. Wah, ini 100.000 ton ini belum tersentuh ini. Nah, dia juga bikin. Nah, ternyata pada tahun 2023 ada 5 investor, ada perusahaan baru, 5 perusahaan baru yang berdiri gitu dengan produk yang sama. Nah, kalau kita ngambil 100% ya kan,
Ini in case kalau belum ada pabrik sama sekali ya kan. Tahu-tahu pada tahun yang sama berdiri 5 pabrik. Kalau kita memusuhkan tadi 100% ya kan, otomatis kan nggak mungkin produk kita terjual semua kan ya. Mesti akan ada kompetisi kan ya. Yaitu masalah marketing ya. Kalau marketing kita bagus mungkin bisa terjual semua, tapi kayaknya nggak mungkin juga kan ya. Kita memonopoli pasar itu kayaknya nggak mungkin juga. Mesti biasanya paling ya kasarnya dibagi 5 lah ya kan, 20 20 20 20 seperti itu. Nah, jadi amannya di situ. Kita harus bisa untuk antisipasi barangkali nanti ke suatu saat ya apakah 3 tahun, 5 tahun lagi ya kan, ada pemain baru ya kan. Misalkan kita pakai teknologi yang sekarang, ternyata 10 tahun lagi ada teknologi yang baru, lebih efisien ya, kemudian lebih tinggi sedikit ya, biaya cost-nya lebih rendah. Nah, otomatis kan biasanya kalau harga cost-nya lebih rendah ya kan, teknologinya lebih clean misalkan, customer kan lebih suka itu, ya kan, mesti harganya lebih murah, otomatis pada lari ke sana, ya kan. Nah, ini kita jaga di situ, kita jaga resiko ada kompetitor di lain hari, ya di masa depan. Jadi kita nggak langsung 100%, yang kita anggap ya kita 20%, 30%. Jadi intinya gini, kalian bikin pabrik itu tujuannya untung, ya, bukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Peluang kan intinya kan kebutuhan ya, peluang tadi ya. Oh, peluangnya 100.000 ton, karena apa? Karena Indonesia butuh 100.000 ton ini pada 2023 misalkan. Nah, itu bukan kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, ya. Bukan kewajiban kita, itu bukan urusan kita, itu urusannya pemerintah, ya kan. Kita targetnya apa mindset-nya? Kita dapat untung. Dapat untung kalau gimana? Kita bikin produk terjual semua, ya kan. Intinya itu, bisa terjual semua, bisa terserap oleh pasar. Nah, kalau langsung 100%, 100.000 ton, iya kalau nggak ada pabrik baru. Kalau ada pabrik baru, nggak masalah. Iya kalau nggak ada rezeki, misalkan ada COVID, ya kan, kemudian daya beli masyarakat menurun. Nah, otomatis pasarnya juga turun. Ya. Kan namanya apa tadi ya, supply demand analisis kan hanya prediksi dia, ya forecasting, ya kan, memperkirakan. Ya, kayak perkiraan cuaca lah, ya. Ya bisa jadi meleset, tapi kalau perkiraan cuaca kan dia berdasarkan fenomena alam, ya lebih akurat dia. Kalau ini kan enggak dia ya, ini faktornya banyak sekali. Nah jadi itu amannya ya ambillah 20% lah, 30% lah nggak masalah. Ya. Tapi ini nanti ada kaitannya ketika kalian ngambil 20%, misalkan berarti kan 20% berarti 20.000 ton per tahun. Nanti harus dicek itu. Apakah 20.000 ton per tahun itu ada dalam range tadi kan saya bilang ini ya, ada apa namanya, kalian harus melis ya kan produksi dalam negeri sama luar negeri. Itu berarti kan kapasitas pabrik yang sudah berdiri, ya kan. Misalkan pabrik A 10.000, pabrik B 20.000, pabrik C 30.000, ya kan. Nah, ketika kita menetapkan suatu kapasitas itu dipastikan kapasitas kita yang akan kita tetapkan itu ada dalam range yang pabrik yang sudah berdiri. Baik itu berdiri di dalam negeri, ya kalau nggak ada dalam negeri berarti kita cari yang luar negeri. Ya, makanya tadi saya dipisah ya data produksi dalam negeri, data produksi luar negeri. Ya. Kalau dalam negeri nggak ada, ya luar negeri. Intinya kapasitas kita itu harus dalam range yang sudah berdiri. Ya. Intinya apa kalau berdiri? Intinya apa harus dalam range karena itu yang sudah proven ya. Jadi dengan 20.000 ton itu bisa untung gitu. Maksudnya seperti itu. Kan ada juga kan ya, misalkan 10.000 ton, ya 10.000 ton itu peluangnya. Saya ambil, katanya Pak Fit ambil 20% aja deh. Ya saya ambil 2.000, ya 2.000 ton per tahun. Ternyata 2.000 ton per tahun itu nggak ada pabrik yang berdiri dengan kapasitas 2.000 ton. Ya. Terlalu kecil gitu. Jadi misal seperti itu. Atau terlalu besar nanti kalau misal kita ambil kapasitas yang besar. Belum ada pabrik yang berdiri dengan kapasitas yang kecil seperti itu atau besar seperti itu. Jadi masuk dalam range ya, pabrik yang sudah berdiri. Artinya dia kan sudah proven, sudah well established dan dipastikan dia sudah untung. Ya kan? Artinya dia sustain. Nah, itu harus masuk dalam situ. Ya. Terkait tadi apa namanya? Kita ambil 20% dulu, Pak. Nanti kita bisa ditingkatkan. Ingat ya, kapasitas produksi itu adalah maksimum output. Ya. Jadi nggak bisa ditingkatkan lagi, ya. Nggak bisa ditingkatkan lagi. Namanya maksimum output. Ya. Jadi kamu bikin pabrik
kapasitas produksinya misalkan tadi ya kita ambil 20% dari 100.000 berarti kan 20.000 ya, 20.000 ton per tahun. Ya udah itu maksimumnya, ya nggak bisa ditingkatkan lagi. Wah ini kayaknya peluangnya lebih besar nih, saya tingkatkan lagi deh, nggak bisa. Ya. Makanya di awal itu harus berhati-hati ya menentukan kapasitas produksi itu maksimum outputnya. Ya kita bisa lebih kecil, ya misalkan diturunin deh 80%, ya atau turunin deh 60%, nggak masalah. Tapi nggak bisa lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berarti bikin pabrik baru. Nah, seperti itu. Ya. Jadi yang namanya kapasitas produksi tadi adalah maksimum output. Dia maksimum output ya, jumlah maksimum output ya yang dapat diproduksi. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kapasitas terpasang adalah kapasitas produksi hasil rancangan yang pabriknya telah dibangun dan dioperasikan. Nah, ini biasanya belum tentu bernilai sama dengan kapasitas produksi, tapi dia nggak jauh beda ya. Kapasitas terpasang misalkan kita pinginnya 100.000 ton per tahun, itu nggak langsung saklek ya, persis 100.000 ton per tahun ya. Kadang ya tersedialah 100, 101, 102 atau 90 sekian, jadi seperti itu. Ya, kan nggak bisa plug gitu kan ya, nggak bisa plug. Ya, dia memang sesuai dengan hasil rancangan pabriknya yang dibangun dan dioperasikan. Nah, itu yang kapasitas terpasang. Ya. Jadi kapasitas produksi itu dia dapatnya dari hasil analisis supply and demand. Ya, dari peluang pasar. Oke, kita bikin ini, gitu kan ya. Ambil 20% dari 100.000, 20.000, gitu kan ya. Kemudian dirancang, bla kalian bikin, tadi kan ya rancangan pabriknya kan ya, prosesnya, alatnya. Nah, ternyata yang terpasang belum tentu sama persis ya. Mungkin bisa lebih tinggi, lebih rendah. Tapi biasanya nggak jauh beda, nggak jauh tadi ya seperti tadi ya sampai bedanya 60% itu nggak sampai seperti itu. Ya paling 1%, 2% seperti itu. Nah, kemudian ada lagi kapasitas ekonomis. Ya. Kalau kapasitas ekonomis, dia kapasitas produksi yang didasarkan pada pabrik yang sama yang telah beroperasi. Jadi dia lihat kompetitornya berapa nih, dia kapasitasnya berapa. Ya, itu bisa kita lihat. Ya. Dia juga bisa melihat tadi peluang pasar ini kayaknya lagi lesu nih, coba kita turunin deh, gitu kan ya. Ini kalau kita tetap ngoyo memproduksi sekian ribu ton per tahun, ya jadi produknya nggak terjual nih, ya kan? Seperti itu. Kemudian kapasitas operasi pabrik, ya kapasitas produksi dari pabrik yang telah beroperasi, ya nanti kan terpasang, ya. Kemudian dia kalau ini beroperasi secara komersial. Nah ini yang biasanya fluktuatif ini ya, bisa naik, bisa turun, tergantung pada pasar ini. Ya kapasitas operasi pabriknya. Kalau pasarnya lagi naik daun, oke dimaksimalkan nih. Tadi kapasitas maksimumnya 20.000 ton, kita maksimalkan 20.000 ton per tahun. Ya kan? Ya lagi lesu nih, ada mungkin resesi, ya kan karena COVID, ada ya banyak macamnya lah. Mungkin bahan bakunya yang turun, ya efisiensi alat juga turun, lagi maintenance atau bla 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 dan lain sebagainya. Oke, diturunkan deh. Paling kita turunkan kapasitas operasi pabriknya kita turunkan. Jadi banyak faktornya di sini. Ya, di sini. Ini yang istilahnya fluktuatif atau dinamis tuh yang di sini ya. Kalau ini tuh udah pasti nih, ini plug, ini udah di awal sudah ditetapkan sekian, ya sekian 20.000 ton per tahun misalkan tadi ya, 20% dari pasar. Oke. Yang terpasang ya paling enggak bisa sama dan juga sedikit berbeda ya. Kemudian kalau kapasitas ekonomis dia terkaitannya dengan kompetitor tadi ya dibandingkan dengan perusahaan yang sudah berdiri. Tadi yang saya sampaikan tadi itu ya, dia harus dicek apakah tadi dibandingkan dengan yang sudah ada. Saya milih 20.000, kira-kira itu ada di dalam range pabrik yang sudah berdiri apa enggak? Oh ya ada nih 10.000 nih, oh berarti kita masih aman. Soalnya ada yang lebih kecil. Kalau misal pabrik yang sudah berdiri itu minimal 25.000, ya kan 25.000, wah ini nggak bisa kita harus tingkatkan lagi minimal sama dengan 25.000 itu ya atau lebih sedikitnya 30.000 misalkan. Jadi seperti itu ya. Jadi dicek nanti kapasitas ekonomisnya dari pabrik yang sudah berdiri itu berapa. Pastikan kita ada dalam range itu. Biasanya namanya range kan ada minimum, ada maksimum ya kan. Kita harus ada di tengah-tengahnya. Nggak harus tengah-tengahnya, ada masuk di dalam range tersebut. Ya, misalkan minimalnya 20.000, maksimalnya 80.000. Nah, kita mau main di mana? Katakanlah 30.000 lah.
atau sama persis dengan minimumnya 25.000 gitu. Soalnya kita kan tadi menentukan di awal kapasitas produksinya kan 20.000, kita ambil 20%. Ya, tapi karena produksi yang sudah ada itu minimal 25.000, maka kita milihnya 25.000. Nah, jadi seperti itu. Paham ya? Atau pusing? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada data real. Data real data supply ya dari BPS ya kan. Data supply demand produk pada tahun-tahun tertentu. Nah, ini biasanya nanti ada dibuat persen pertumbuhan ya kan untuk data-data tersebut. Nah, persen pertumbuhan itu apa? Ya ini untuk melihat tadi ya peluang tadi ya forecasting tadi ya, prediksi. Ini data dari tahun ke tahun ya, dikurangi data dari tahun sebelumnya bagi data tahun tertentu tersebut. Bingung saya. Nanti ada langsung di contohnya. Jadi ada tahun kan 2009, misal 2019, 2020 ya kan. Data dari tahun tertentu, jadi 2020 ya. Dikurangi data tahun sebelumnya, jadi 2020 kurangi 2019 dibagi 2020. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini disebut sebagai kemudian data persen pertumbuhan tiap tahun itu di rata-rata. Misalkan 5 tahun, berarti kan dari tahun berapa? 2016, 17, 18, 19, 20. 16 sampai 20 ya kan, 2016 sampai 2020 5 tahun. Ya, itu masing-masing pertumbuhannya kan bisa dicari itu, ya kan? Kemudian di rata-rata. Disebut sebagai rata-rata persen pertumbuhan. Kemudian dibuat data untuk tahun berikutnya yang dimulai setelah tahun berakhir dari data yang ada dengan menggunakan persen pertumbuhan rata-rata. Itu sebagai data proyeksi. Nah, ini yang akan kita tadi ya, data proyeksi. Ya, proyeksi kan ada tadi ada produksi, konsumsi, ekspor, impor, itu kita proyeksikan. Kita proyeksikan dalam 3 tahun ke depan. Kita prediksi misalkan untuk bangun pabrik butuh waktu 3 tahun ya. Dalam waktu 3 tahun, setelah 3 tahun kita langsung beroperasi dan menghasilkan produk, langsung kita jual. Berarti kita ambil data proyeksi dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun, data produksi, konsumsi, ekspor, impor itu berapa persen pertumbuhannya? Ya. Jumlahnya berapa? Ya. Berapa ton per tahun? Ya, seperti itu. Namanya data proyeksi. Jadi kita proyeksikan 3 tahun ke depan itu seperti apa. Ini bisa meleset juga enggak? Ya, ini kan berdasarkan data. Jadi secara statistik saja ini, ya. Secara statistical prediction. Jadi diprediksi secara statistik. Ya. Kalau tadi kayak forecasting cuaca kan weather forecasting kan dia lebih ke fenomena alam. Dia bakal ada data-data termodinamikanya kan ya, itu bisa lebih akurat dia. Kalau ini kan hanya statistik saja ya. Jadi bisa meleset bisa enggak. Nah, itu untuk mengantisipasi tadi. Kenapa kita enggak 100%? Untuk mengantisipasi kalau dia meleset. Dia kalau pas atau melebihi ekspektasi nggak masalah ya kan. Yang penting kita terjual semua produk kita. Tapi kalau kita ambil 100% tadi ada resiko kompetitor, ada juga forecasting kita, prediksi kita meleset, ya kan. Ternyata dia sangat jauh beda, ya. Ternyata cuma 50. Awalnya diprediksi 100.000, peluangnya ternyata cuma 50, setengahnya. Karena apa? Karena COVID misalkan tadi, karena perang. Kan ada perang kan ya. Sama Azerbaijan dan Armenia misalkan itu ada konflik di Laut Cina Selatan ya, jadi alur lintas logistik itu lewat kapal nggak bisa ya, ada seperti itu ya. Kalau main 20 tadi atau 25 kan masih aman ya kan, jadi seperti itu. Data dibuat sampai 3 tahun yang akan datang dari tahun yang berjalan 2020, jadi 2023 misalkan. Ya, ini karena apa? Ini biasanya 3 tahun itu waktu yang pas atau waktu yang standar untuk tadi ya pabrik commissioning. Jadi pendirian pabrik sampai pabrik operation ya sampai dioperasikan. Jadi pendirian pabrik lah istilahnya ya 3 tahun itu sudah cukup. Maka diprediksi untuk 3 tahun ke depan. Ya. Jadi prediksinya jangan jauh-jauh. Wah kita berarti sampai 10 tahun ke depan Pak, gitu kan ya. Ya kelamaan ya kan bikin pabrik 10 tahun ya kelamaan. Kita pas jadi 3 tahun ke depan kita prediksi itu pas untuk pabrik itu langsung beroperasi. Kan kita dirikan ya kan misalnya kita tes, yang penting kita operasi menghasilkan produk langsung kita jual. Ya, jadi seperti itu. Nah, peluang pasarnya itu tadi dari selisih dari demand and supply ya, input output ya. Supply to in, demand to out ya. Jadi selisih dari ini. Ya selisihnya. Ya.
Kemudian kapasitas produksi biasanya 60% dari peluang, ya, atau sekian persen, ya, peluang yang nilainya sama dengan kapasitas ekonomis. Ini nggak harus 60% ya, jadi kalian terserah bebas ya. Kalau 20%, sama 20.000 kan ya, dibandingkan dengan nilai ekonomis, kapasitas ekonomi berarti kan kapasitas produksi yang ada, kapasitas pabrik yang sudah berdiri. Sudah pas masuk dalam range, ya udah masukin aja 20, ya kan. Tapi kalau pengerjaan TA ya, itu biasanya harusnya lebih besar ya. Kalau misal kakak tingkat kalian, misalnya nyemarin TA kan nggak masalah TA ya, judulnya sama ya. Yang penting kan ada perbedaan, minimal perbedaan kapasitas, ada perbedaan alat di situ. Misalkan angkatan berapa? Kan 2017 ya. Misalkan nanti bikin 2018. Misalkan data TA 2016 misalkan 2 tahun ke belakang kan ya. 2018 misalkan, ini kan 2020 ya. 2018 ya, 2018 misalkan TA-nya kapasitasnya 20.000 ton. Ya paling nggak kalian lebih besar dari itu ya. Jangan lebih kecil atau sama, apalagi sama nggak boleh ya. Kalau lebih kecil kayaknya nggak make sense juga. Ya paling nggak lebih besar sedikit ya. Jadi nggak harus 60% ya, nggak harus 60% ya. Ini bukan angka yang saklek ya, bisa itu tergantung dari investor ya. Kalau 60% ya kalau modalnya kuat ya, kalau modalnya kuat ya nggak bisa juga ya. Kalau kondisi Covid kayak gini ya 60% ya terkesan agak besar juga ya kan. Maka 20%, 30%. Yang penting tadi itu ya. Kapasitas produksi yang dipilih itu harus dalam masuk range produksi yang sudah ada. Jadi pabrik-pabrik yang sudah ada itu berapa tahun per tahun nih. Tadi minimal nah ini. Minimal nilainya sama ya, dengan kapasitas ekonomis. Nah, untuk tadi ya, untuk mencari peluang ini ada dua cara ya, metode linear sama metode discounted ya, linear sama discounted. Oke, kita coba fokus untuk yang linear dulu ya, linear. Jadi linear ini kita hitung kenaikannya setiap tahun ya, jadi kayak model tadi pertumbuhan ya, model pertumbuhan nih, persen pertumbuhan ini yang linear ini, ya, itu yang linear. Tiap tahun. Jadi tiap tahun tuh dicari pertumbuhannya, kemudian nanti di akhir di rata-rata dia. Metode linear. Jadi I sama dengan sigma dari P, ini persen pertumbuhan dibagi dengan N. Jadi ini pertumbuhan rata-rata per tahunnya. Ya, pertumbuhan rata-rata per tahun. Kemudian P ini persen pertumbuhan. Ya, persen pertumbuhan itu tadi. Ya, jadi misalkan tahun 2020. Ya, jadi pertumbuhan apa? Misalkan produksi. Jadi produksi 2020 kurangi produksi 2019 dibagi produksi 2020. Nah, jadi seperti itu. Itu persen pertumbuhan. Ya, jadi dari tahun ke tahun, ya, dari tahun ke tahun. Kalau N jumlah data persen pertumbuhan, jadi jumlah tahunnya berapa? Mungkin langsung aja ya. Ini ada contoh soal. Sorbitol, bla bla bla. Datanya 2012, ya ini 5 tahun ke belakang, ya 2004 sampai 2008. Nah, kalian dalam memilih tahun ini, kalau bisa gini ya, misalkan kamu sekarang 2020, ya kan, paling enggak 2019 kan sudah ada, ya kan, maka 5 tahun ke belakang ya mulai dari 2019 ya, 2019 ke belakang, ya. Jadi jangan ambil, katanya 5 tahun, saya ambil 2010 deh, gitu. Nah, itu terlalu out of date ya. 2010 kan sangat jauh ya dia. Ya, sangat jauh sekali ya. Jadi 5 tahun terakhir. Jadi ada keywordnya 5 tahun terakhir ya. Jadi misalkan 2020 sekarang berarti 2019 ke bawah ya. 2019 ke belakang. Ya, jadi seperti itu. Nanti di list ya. Syukur-syukur ini ada semua ya, produksi ada ya kan, konsumsi ada, ya ekspor ada, impor ada. Lupa kalau nggak ada salah satu gimana? Coba nanti kita lihat ya. Ini di list semua ya, di list semua taruh dalam Excel gitu. Ini dari 2000 sampai 2008. Sekali lagi ini juga ya, jangan sampai kalian milih-milih datanya. 2004 kayaknya bagus nih, kayaknya 2004 naik ini. Kan ada yang naik dan turun kan ini. Ya kan? Saya milih aja deh 2004, kemudian 2006, kemudian 2007. Mungkin di sini ada 2009 ya kan, naik lagi. Oh, saya dapat ya naik tok ini 2004, 2006, 2007, 2009. Soalnya naik nih supaya trennya bagus. Itu nggak boleh ya, nggak boleh.
Jadi harus urut, harus sequence ya. 5 tahun terakhir secara sequence ya. Jadi 19, 18, 17, ya 16, 15 seperti itu. Dan di list produksi, konsumsi, ekspor, impor. Ini tanyakan ya, metode prediksi yang digunakan itu apa? Kemudian peluang, kapasitas produksinya, kemudian kapasitas produksinya itu sendiri. Ya, jadi metodenya apa? Peluang pasarnya berapa? Kemudian kita tentukan kapasitasnya berapa. Oke, jadi sebelum kita menyelesaikan masalah ya, menyelesaikan soal tadi, ini sedikit ini lagi, pasokan supply ya, suatu produk adalah berasal dari produksi dalam negeri ya, pasokan supply dan pembelian dari luar negeri. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan ya. Jadi supply itu dia in, ya innya apa? Produksi kalau dalam negeri, impor kalau luar negeri dia in, ya, supply, kan? Dia supply in. Ya. Kemudian out-nya demand, artinya kalau tadi peredaran produk dia produknya keluar, ya kan? Permintaan dalam negeri atau konsumsi, ya, atau permintaan luar negeri, permintaan luar negeri atau ekspor. Nah, supply tadi apa? Produksi plus impor, ya kan? Ya, yang in. Ya. Demand itu apa? Demand tadi konsumsi plus ekspor. Nah, peluang itu demand main supply. Ya. Kalau ini tahu semua lah, kalau bisnis mesti tahu kan ya. Peluang itu ya demand main supply. Ya. Artinya dia demand-nya berapa ya, pasar butuhnya berapa, dan sekarang yang sudah dipenuhi itu berapa. Jadi itu demand main supply. Itu selisihnya itu adalah peluang. Ya. Peluang. Nah, kita akan memprediksi peluang dalam jangka waktu 3 tahun ke depan, tahun 2023. Karena kita butuh 3 tahun untuk bikin pabrik. Jadi, kita prediksi, kita forecasting peluang ya, peluang pasar pada tahun 2023. Gitu itu. Oke, di soal, oke, jadi ini ya. Untuk yang A, ini diminta untuk persen pertumbuhan tadi kan ya, metode prediksi. Oke. Sorry. Ini pertama kita menghitung pertumbuhan rata-rata per tahun ya. Pertumbuhan rata-rata per tahun berarti tadi ya, tahun tertentu dikurangi dengan tahun sebelumnya dibagi dengan tahun tertentu itu ya. Misalkan di sini ya, persen pertumbuhan ini ada berapa ini? 1 ya kan. Kemudian 2, 3, 4 ya. Berarti nanti ada 4% pertumbuhan ya. Ini ada 4 ini. Lihat di sini ini ada 4 ya. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Loh, ini kenapa kok kosong, Pak? Ya karena kan nggak ada. Ini mau dibandingkan dengan mana? Kan tahun sebelumnya kan nggak ada. Ya. Tahun tertentu, ya kurangi dengan tahun sebelumnya, dibagi dengan tahun tertentu itu. Jadi di sini kalau misal yang ini ya, min 13,84 ya, min 13,84, berarti ini 46.000 ya, 46.000 dikurangi 54.000 dibagi dengan 54.000 didapatkan min 13,84%. Biasanya ini nanti dalam hasilnya itu 0,1384 ya, tapi kita jadikan persentase. Ini terus ya, terus 2005, 2006, 2007, 2008 ada 4 nanti, ya, ada 4. Kemudian setelah itu kita jumlahkan semua. Ya, kalau di Excel berarti ya sama dengan SUM ya, sum ya, summation. Ya, kemudian kita scroll aja, kita drag ya dari sini ke sini ada 4 gitu. Jadi summation dari tahun 2004 sampai 2008. Ini dijumlah semua, ya, persen pertumbuhannya dijumlah semua. Kemudian setelah dijumlah dibagi dengan N tadi kan ya. Dijumlah semua ya, dibagi dengan N. N-nya apa N-nya? N-nya itu jumlah datanya. Datanya berapa ini? 1, ya kan? 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya, dibagi dengan 4 nanti. Ya, jadi 42,19 ini dibagi 4, hasilnya adalah 10,55. Atau kalau di Excel bisa langsung ya, intinya tuh average dia ya. Kan rata-rata pertumbuhan ya. Rata-rata pertumbuhan per tahun, maka dia average ini aja, average dari 4 data ini. Kita ketemu I-nya. Nah, ini yang disebut sebagai ini disebut sebagai tadi itu ya, metode linear ya. Rata-rata pertumbuhan tiap tahun, yaitu I. Pertumbuhan rata-rata tiap tahun. Nah, ini untuk masing-masing dicari semua ya.
produksi dicari, ya kan, konsumsi dicari, ya, konsumsi dicari, kemudian ekspor dicari, ya, impor juga dicari, ya, dicari semua. Ya, kita dapatkan nanti persen pertumbuhan untuk masing-masing data ini, data produksi, ya kan, data konsumsi, ini I-nya ya, kemudian data ekspor, data impor, ya, seperti itu. Mungkin kita lihat, nah saya tunjukkan di Excel ya. Jadi nanti di ini semua ya, apa namanya, di ini semua, produksinya, konsumsi, ekspor, impor ya. Kelihatan ya Excel saya ya. Tahun 2004, 2005, 2006, 7 sampai 8. Nah, tadi ya. Nah ini datanya, kemudian saya copy ulang, kemudian saya split ya, produksi konsumsi jadi satu, kemudian ekspor impor jadi satu lagi nanti. Ini fokus ke produksi konsumsi ya. Jadi ini ya, ini sama dengan ya ini apa namanya? Tahun tersebut dikurangi dengan tahun apa namanya? Tahun sebelumnya, kemudian ya dibagi dengan tahun tersebut itu. Dan nanti tinggal di-drag semua ya, di-drag semua ya. Ke kanan ya kan, kemudian ke bawah. Nah, pastikan ini nanti keluarnya akan dalam bentuk koma ya. Nah, ini kalau mau bagus di format cells kemudian taruh di percentage ya. Soalnya kalau number dia masih dalam bentuk koma. Ya kan seperti ini. Ya, karena dia persentase ya kan, persen pertumbuhan, maka saya taruh di persentase ya, percentage. Nah, kemudian dijumlahkan ya, summation ya, sum. Ya, oke. Kemudian I didapatkan ya tadi ya, summation-nya dibagi dengan datanya. Datanya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi 4. Atau kalau nggak mau repot langsung average saja, average dari ini semua. Intinya sama kan ya intinya. Ya hanya pendekatannya saja yang beda. Kalau ini langsung pakai Excel. Jadi seperti itu. Kita dapatkan I ya. Ini adalah rata-rata persen pertumbuhan dari produksi adalah 10,55%. Kalau konsumsi min 4,51%. Nah, kok min, Pak? Nah, berarti kita lihat di sini kenapa min? Berarti dia konsumsi dalam negeri cenderung turun, ya. Ini biasanya apa namanya? Selaras dengan ekspornya. Ekspornya masih akan naik. Ekspornya masih tinggi. Kita lihat di sini, ekspornya tinggi, ya. Kalau konsumsi rendah, biasanya ekspor ya tinggi, ya. Kalau konsumsinya rendah dalam negeri berarti konsumsi yang luar negeri biasanya yang tinggi dia. Seperti itu. Kalau produksi tinggi, biasanya impornya rendah. Ya, karena apa? Tercukupi oleh kebutuhan dalam negeri, tercukupi oleh produksi dalam negeri. Biasanya impornya rendah. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini biasanya bertolak belakang ya. Konsumsi sama ekspor ini bertolak belakang. Produksi sama impor juga bertolak belakang. Ya, ya sama-sama in ya. Kalau dalam negerinya terpenuhi, ya dalam negerinya tercukupi gitu karena produksi dalam negeri biasanya impornya sedikit. Ya, kalau konsumsinya sedikit, berarti barang yang ada itu diekspor kebanyakan. Ya, jadi seperti itu. Jelas ya. Kemudian apa namanya? Saya buka lagi. Setelah ini dapat ya I ya. Kemudian ini tadi kita apa namanya? Jadi ini kita R square ya, kita cari apa namanya ya? Di regresi linear ya. Kita regresi linear. Nah, saya balik lagi aja. Ini. Kita regresi linear ya untuk data yang tadi itu. Ini sudah saya regresi linear ya. Jadi di sini untuk produksi ya. Kalian tahu regresi linear kan ya. Nah, oke. Ini pastikan gini aja ya. Untuk bikin Excel ya, kenapa saya pakai ini kan tahun ke kan ya. Soalnya ini X-nya kan ini kan sequence ya. Tahun ada 5 tahun gitu kan ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Ya kan? Karena kita nggak mulai dari tahun 1 kan ya ada kan tahun 1 kan apa tahun 1. Ya berarti kan 2020 tahun yang lalu. Kan mesti nggak ada kan ya. Ini kan mulainya tahun 2004, ya kan 2004, 2005, 2006 gitu. Ya X-nya. Nah, ini saya biasanya saya
saya ini kan sebagai tahun pertama, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu. Nah, jadi X-nya ini nanti pakai X yang ini, ya 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, kemudian yang ini yang besarnya tadi, ya besarnya tahun per tahun. Ya. Tapi kadang juga pakai yang ini sebagai X ya, ataupun yang ini sebagai X biasanya ada yang sama. Tapi ada juga yang beda. Tapi amannya ya kalau ingin yang benar ya tahun ke, ya soalnya ini kan sebagai X ya. Ini kan 5 sequence tahun yang bukan dari awal lah. Artinya kalau dari awal berarti kan dari tahun pertama, tahun 1 sampai tahun 2020. Ya, itu dari awal. Ini kan di tengah-tengah kita kan ya. 5 tahun yang range waktunya itu sangat sempit lah. Ya. Dari 2020 tahun itu. Maka saya pilihnya tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Ya, jadi seperti itu. Nanti kita prediksi pada tahun misalkan ini 3 tahun ya, berarti 2009, 10 ya. 11 katakan 2012 ya, yang 4 tahun 2012. Maka diprediksi sampai 2012 itu berapa? Nah, kita lihat di sini ya. Setelah diregresi linear, kita tunjukkan equation-nya dan R square-nya. Ternyata R square-nya yang bagus kan mendekati 1 kan ya. 0,9, 0,8, 0,7 masih akal. Nah, di sini 0,07 ya, 0,07. Berarti sangat kecil sekali ya. Ya, sangat kecil sekali. Nah, kalau R square-nya itu kecil ya, maka kita bisa menggunakan yang ini ya. Jadi kalau R square-nya besar, R square-nya itu sangat mendekati 1, 0,9. Kita pakai yang R square itu ya, kita masukkan rumusnya, kita bisa memprediksikan ya. Berarti tahun ke berapa kalau 2012? 9 tahun ke-6 ya kan, 10 7 ya kan, 11 8 ya kan. 12 berarti 9. Berarti tahun ke-9. Ya, masukkan aja X-nya 9. Ya, berarti 436.1 436.1.4 kalikan X, X-nya 9 ya, plus 55586. Dapat itu. Ya. Prediksi tahun 2012 untuk produksi. Hal yang sama nanti dikerjakan untuk yang konsumsi, ekspor, impor, dikerjakan semua. Kalau datanya ada semua, itu dikerjakan semua ya. Kemudian dicek apakah kalau misal tadi ya, kalau R square-nya sangat mendekati 1, 0,78 masuk akal, itu bisa dipakai. Kalau kecil, ini kan lebih kecil dari 0,9 ya. Lebih kecil daripada 0,9. Sorry, ini harusnya 0,09 ya, 0,09. Bukan 0,9. 0,9 ya bagus ya kan. 0,9 kan berarti kan dekat dengan 1. Ini 0,09 ya. Artinya nggak ada 1% tuh nggak ada ya, nggak ada 10% tuh nggak ada. Berarti metode interpolasi linear tidak bisa digunakan, maka kita gunakan pertumbuhan rata-rata per tahun tadi, I tadi ya. Jadi ini dipakai kalau R square-nya kurang dari 0,9. Kalau R square-nya bagus ya, R square-nya itu bagus, misalkan mendekati 1, 0,999 misalkan, itu sudah dipakai. Ya dipakai langsung untuk tahun 2012 itu berapa? Jadi 2012 kan berarti tahun ke-9 ya. Masukin aja 9 di X-nya, nanti dapat Y-nya. Y-nya adalah yang tadi jumlah tahun per tahun. Itu untuk produksi. Dikerjakan lagi untuk konsumsi, ekspor dan impor ya. Oke, berarti kita pakai yang metodenya prediksi datanya adalah pertumbuhan rata-rata per tahun. Oke. Metode pertumbuhan rata-rata per tahun. Nah, setelah itu tadi ini kan diprediksi ya. Tadi kan pertumbuhannya dapat ya untuk yang produksi, konsumsi, ekspor, impor, I-nya dapat ya. Setelah I-nya dapat, kita prediksi untuk tahun 2012 ya. Kalau tadi regresinya bagus, kita langsung masukkan ke rumus ya. Tahun 2012 tadi tahun ke-9 ya. Tahun ke-9 ya, 2012. Kalau ininya jelek, maka pakai pertumbuhan. Jadi di sini rumusnya adalah ini. Ya, M tahun yang dicari adalah M tahun terakhir ya dari data dikalikan dengan 1 plus I pangkat apa ini? Pangkat A ya. Di mana A itu selisih tahun. Jadi 2012 dikurangi 2008 ya. Dapat tahun itu 4 tahun tadi ya. Ya 4 tahun. Yang selisih tahunnya adalah 4. Kemudian pertumbuhan rata-rata tahun tadi I-nya dapat ya kan. Ini ada dapat semua ini I-nya. Dapat semua I-nya. Ya kan? Kemudian N-nya adalah jumlah data. Datanya tadi berapa? Ini yang mencari I tadi ya, jumlahnya kan 4 ya ini, di N yang di sini ya. Kalau ini rumusnya ya tahun yang dicari itu 2012 ya kan. 2012 itu berapa?
berarti masa pada 2008 itu berarti ini ya 50.000 sekian, dikali dengan 1 plus IP. IP itu adalah persen pertumbuhan untuk P itu produksi ya. P itu produksi 10,55%. Ingat ya, ini dalam bentuk persennya, jadi persen jangan sampai lupa ditulis ya. Kalau nggak mau persennya tulis berarti ya 0,1055 ya. Ini dipastikan diketik ya persentase. Ya, jadi 1 plus IP ya pangkat 2012 kurangi 2008, kurangi 4 tahun ya, pangkatkan dengan 4. Ini untuk ini dapatkan ini ya. Prediksi ya untuk produksi pada tahun 2024 masanya adalah 75.000 sekian ton per tahun. Ya. Hal yang sama dikerjakan juga untuk yang konsumsi, ya konsumsi, kemudian ekspor, ya kemudian impor, ya. Kita dapatkan semua ya, kita dapatkan prediksi masa untuk masa produksi, konsumsi, ekspor, impor pada tahun 2020 kita bisa prediksi semua. Nah, setelah kita prediksi semua, maka kita baru masuk ke tadi ya, demand main supply tadi, ya demand main supply. Nah, kalau kita lihat di sini M baru itu masa baru ya pada tahun tersebut ya, pada tahun tersebut. Ya artinya ini disebut sebagai peluangnya ya, peluangnya tuh ini ya peluangnya. M baru ini peluang ya. Intinya kan prediksi masa pada tahun tersebut ya. Ini berarti MK ya plus ME ya konsumsi, kemudian plus ekspor ya min produksi plus impor ya. Ini kan output semua ya. Jadi out minus in ya atau demand minus supply. Demand kan konsumsi sama ekspor ya. Kalau konsumsi tadi demand dalam negeri, kalau ekspor itu demand di luar negeri ya. Minus supply ya. Supply itu produksi itu kalau P itu produksi berarti dalam negeri. Kalau impor berarti produksi dari luar negeri. Ya kan impor kan berarti produksi dari luar negeri. Ya. Berarti out minus in, demand minus supply, ini demand-nya, ini supply. Ya, itu adalah peluang. Ya, kita dapatkan peluang ya masa pada tahun 2012 ya diprediksi bisa mencapai 51.000 sekian ton per tahun ya. Nah, kemudian setelah dapat ini nah ini baru kita tetapkan ini nanya gimana nih? Apakah sama persis ya? Atau dipasanglah 50.000 ton per tahun ya. Berarti sekitar 90 sekian persen kan ya kapasitasnya, atau ini tadi pakai yang tadi 0,6, kita pakai yang 0,6 deh, 60% saja. Ya. Jadi 30.000 ya kan, berarti kan dari 50 berarti sekitar 30.000 sekian. Berarti kita belikan 30.000 ton per tahun. Ini kalau 0,6% ya. 0,6 atau 60% ya, 60% dari peluang yang ada. Ya. 60% dari peluang. Atau tadi kita mau aman-aman kita ambil 20% aja. Kenapa alasannya? Tadi menghindari resiko kompetitor ya, kemudian kondisi yang tidak jelas tadi kayak Covid, kemudian peperangan, kemudian bahan baku dan lain-lain. Dan dicek juga dia 20% tadi ya 20.000 itu masuk dalam tadi kapasitas ekonomi enggak? Ada pabrik yang sudah berdiri di bawah 20.000 enggak? Kalau ada berarti oke, pilih 20.000. Kalau enggak ada tadi misalkan 25.000, ya kita pakai yang minimal tadi 25.000 seperti itu. Ini kalau sudah ada pabrik ya. Kalau sudah ada pabrik ini maksimal 0,6 ya. Bisa kurang dari itu juga ya. 0,6 itu maksimal ya standarnya. Kalau belum ada pabrik, nah ini. Kalau belum ada pabrik yang serba di dalam negeri, kapasitas produksi ini justru malah bisa ditingkatkan ini. 1,5 peluang kapasitas. Ya. Bisa dinaikkan lagi ya. Tapi amannya ini enggak saklek ya. Maksudnya harus sesuai dengan ini enggak ya. Kalian bisa terserah berdasarkan istilahnya apa ya? Decision kalian ya. Pertimbangannya ya. Pertimbangannya macam-macam, nah kita tetapkan 20% atau 40% dari peluang masalah. Ya. Itu hak prerogatif dari investor. Ya, jadi modalnya nggak cukup ya kalau bikin 1,5, ya cukupnya cuma 40%, ya nggak masalah. Jadi sebagai kesimpulan tadi ya kita pakai metode pertumbuhan rata-rata per tahun karena tadi ya regresinya itu nggak bagus, R-nya itu kurang dari 0,09 ya. Kemudian peluang kapasitas produksi yang berdasarkan data ini peluangnya baru peluangnya itu 51.000 sekian. Kalau kapasitas produksi kita ambil 60%-nya tadi ya, jadi sekitar 30.000 ton per tahun. Metode yang lain adalah metode discounted, jadi metode linear ya, karena metode discounted. Ya.
Kalau metode diskon dia kayak langsung jujuk gitu ya. Jadi F ini adalah jumlah produksi pada akhir tahun perhitungan ya. Berarti 2008 ya, 2008. Kemudian I itu pertumbuhan rata-rata per tahun, ya tadi udah ada ya, pertumbuhan rata-rata per tahun. Kemudian P itu jumlah produk pada tahun pertama. Ya. Ini tahun pertama, ini kan ada 5 tahun kan ya, tahun pertama, 2, 3, 4, 5, ya kan? 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ya kan? Oke, dimasukkan, misalkan ini contoh yang lain ini ya, bukan dari soal yang tadi, misalkan dari tahun 1989 sampai 1993 ya. Ingat ya, harus sequence, ya nggak boleh loncat-loncat tahunnya. Nah, misalkan seperti ini, maka untuk apa namanya tadi ya, kita cari I-nya, yang dicarikan I-nya di sini ya. Yang dicarikan I-nya ya, pertumbuhan rata-rata per tahun. Ya, dia dalam bentuk persen ya. Berarti F ya, berarti yang di akhir ini 3,5 juta ya, 3,5 juta sama dengan tadi P-nya tuh ini yang di atas ya, tahun pertama ya, ini kan tahun pertama ya. Tahun pertama 2, 3, 4, 5. Ya, kalikan dengan 1 plus I. Ya, I itu tadi ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi jumlah datanya. Nah, itu bisa kita cek di sini ya, hasilnya adalah dibagi, kemudian I-nya, I1 plus I-nya itu diakar pangkatkan ya, jadi 1/4 ya, biar ini bisa hilang. Jadinya 1.315, maka I-nya adalah 0,315 sama dengan 31,5%. Ini adalah I-nya ya, persen pertumbuhan rata-ratanya. Oke. Mungkin sampai itu ada pertanyaan nggak? Mau nanya yang metode yang tadi Pak, masih bingung. Yang mana? Yang mana? Yang regresi linear itu Pak, yang hasilnya 0,07 itu. Oke. Itu kan tidak jadi dipakai karena nilai R-nya itu lebih kecil dari 0,09 tadi ya, 0,07 ya hasilnya Pak. Ya, terus? Nah itu kan katanya nggak jadi dipakai, terus dipakainya yang prediksi apa tadi ya dulu Pak? Pertumbuhan rata-rata I. Pertumbuhan rata-rata. Nah itu nilainya kan sekitar 51.000 tuh Pak. Nah kalau pakai yang nilai persamaan dari regresi itu bisa ditampilin nggak Pak hasilnya berapa biar bisa tahu gitu, maksudnya selisih hasilnya tuh kayak gimana sampai bisa dibilang kalau regresi linear itu nggak bisa dipakai persamaannya gitu. Soalnya nilai R-nya bisa sampai kecil kayak gitu kan karena kapasitas produksinya emang tiap tahunnya naik turunnya besar tuh Pak. Jadi titik-titiknya emang selisihnya jauh-jauh kayak gitu karena memang produksinya ini naik turunnya drastis gitu. Oke. Jadi di sini saya nggak mengerjakan yang ini ya. Saya hanya cuma tadi sampai ya di Excel itu cuma sampai meregresi ini aja, ya regresi linear ini aja. Jadi nggak sampai diselesaikan sampai ini sebenarnya bisa sih, coba ya. Coba aja ya. Tadi 51.000 ya. Kalau dibandingkan dengan yang regresi selisihnya berapa itu? Ya tinggal dimasukkan aja. Tadi kan tahun ke berapa itu? Tahun 2000 itu 2000 berapa? 2012 ya tadi ya. 2000 2012 kurangnya 2008 ya. 4 tahun berarti ya. Nah. 2012 itu tahun ke berapa? 2012 ya. Tahun ke-9 kalau nggak salah 9 tadi. ya, tahun 9 tadi ya. Jadi kalian masukkan di sini tinggal di drag aja ya. Ini saya delete. Ini yang contohnya tadi ini ya. Tadi kan P 2012 sama dengan berarti kan produksi 2008 dikali dengan 1 plus tadi persen pertumbuhan untuk produksi, kemudian pangkatkan 2012 mulai 2008 hasilnya 75.000 tadi sesuai dengan yang ada di tadi yang ada di slide. Kita cek apakah 2009 9 tahun ke 9 ya, tahun ke 9 ya. Berarti tinggal dimasukkan aja ini ya. Berarti sama dengan ya. Ini kelihatan nggak ini? Kelihatan kalian ya Excelnya ya? Belum Pak. Excel. Belum. Oh belum. Nah. Oh iya belum tak. Kelihatan Excelnya ya?
Iya, Pak. Kalau tadi ini ketika saya mau mengecek tadi ya, apa namanya, tadi perhitungan untuk yang produksi 2012, untuk yang ini, yang metode tadi ya, persen pertumbuhan ya, itu kan produksi 2008, ya kan, dikali dengan apa namanya, 1 plus IP, ya, IP itu pertumbuhan untuk produksi ya, P itu produksi ya, P ini, P besar itu produksi. Kemudian dipangkatkan dengan 2012 kurangi 2008. Nah, untuk yang tadi regresi linear ini sama dengan misalkan 4, ketik aja rumus saya, 4361, ya poin 4 dikalikan dengan tahun ke-9 kan ya, berarti X-nya kan 9, X-nya ya. X-nya 9 plus ya 555, 86, ya. Nih, jauh beda kan ya? Bedanya jauh, ya kan? 94.000 dengan tadi berapa? 51.000. Ya, selisihnya sangat jauh sekali. Karena apa? Memang ini apa namanya? Dia regresinya sangat ini nggak bagus ya tadi ya, nggak bagus ini. Di bawah 0,1 tuh nggak bagus. Ya paling bagus tuh ya 0,7 ke atas lah. Ya 0,75, 8, 0,9 itu bagus ya. Jadi kalau kalian menemui seperti ini, kalian pakai persen pertumbuhannya. Jadi jangan dipaksakan menggunakan regresi linear. Itu kayak makso gitu ya. Kayak memaksakan. Ya, regresi linearnya nggak bagus dia. Jadi kalian pakai persen pertumbuhan ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Iya, Pak, jelas. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Cukup ya. Udah lewat ini ya, lewat 15 menit. Enggak pas ya. Pas. Ya, jadi seperti itu ya tadi ya, apa namanya? Tadi ada metode linear, ada metode discounted ya. Kalau jadi yang paling bagus tuh linear ya, mungkin linear. Enggak juga sih. Artinya kalau misal tadi di regresi itu bagus R-nya, langsung pakai regresi. Ya. Kalau regresinya enggak bagus, oke. Kalian pakai yang tadi metode yang linear. Metode yang ini bukan metode regresi linear, tapi metode pertumbuhan rata-rata per tahun. Kalian cari mainnya mana Pak? Nah, kalian cari ini ya, cari I-nya. Kalian cari I-nya. Ya, I untuk masing-masing tadi data produksi, konsumsi, ekspor, impor. Kemudian diprediksi untuk tahun 2012-nya berapa. Ya. Dari tadi apa namanya, demand, main, supply. Ya, demand-nya konsumsi, ekspor, demand kan ya, dalam negeri, luar negeri, kemudian supply-nya tuh produksi sama impor ya. Produksi itu dalam negeri, impor itu luar negeri. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tadi pilih katakan 50% ya masalah, 40%, asal tadi dalam range produksi yang ada. Jadi seperti itu. Mungkin sebelum saya tutup ada ini, ada apa namanya sedikit pertanyaannya. Ya kalau datanya ada semua Pak. Kalau datanya nggak ada semua, nggak ada semua nggak mungkin kan ya. Artinya nggak ada produk berarti. Artinya belum pernah dijual, belum pernah dibikin ya kalau nggak ada semua. Kalau nggak ada semua, nah kalau nggak ada semua jadi gini. Kalau misalkan kalian bikin misalkan saya mau ini Pak, apa namanya usaha ini bikin biogas gitu, biogas dari kotoran. Misalkan saya punya sapi nih, saya punya peternakan sapi ya di luar Jawa misalkan ya. Sapinya saya ada 1.000 ekor, ya, 1.000 ekor nih, kan bisa dimanfaatkan tuh apa kotoran ternaknya itu, kotoran sapinya. Saya mau bikin biogas, ya kan? Kayaknya biogas dari kotoran sapi belum pernah ada. Nah itu bisa diinikan apa namanya biogas. Kan kalau biogas itu kandungannya apa ya kan? Atau kalau enggak gini bisa apa ya? Artinya bisa dijadikan misalkan kebutuhan energi itu juga bisa ya, dan kebutuhan gas ya. Jadi enggak harus sesuai dengan produk yang akan kalian jual. Itu kalau produknya udah pernah dijual. Kalau produknya belum pernah dijual itu bisa disangkut pautkan dengan data yang sudah ada. Ya, dengan data yang sudah ada ya. Misalkan kalian produksi apa ya? Polystyrene misalkan ya. Polystyrene itu nggak ada Pak di sini data-datanya, ya kan? Yang ada mungkin misalkan data kebutuhan botol plastik. Nah, itu bisa disangkut pautkan. Kalau polystyrene botol plastik kayak ada sangkut pautnya lah. Jadi seperti itu ya. Kalau semisal itu kalau produknya belum pernah ada ya. Nah, sekarang kalau semisal Pak ini data konsumsi nggak ada, data ekspor. Kalau ekspor kalian mungkin bisa mencari dari produksi luar negeri kan ya, pastinya
kebutuhan intinya kan ekspor itu kan kita memenuhi kebutuhan luar negeri kan ya. Tadi kan ya, berarti kan kalian bisa mencari data impor luar negeri. Itu sama juga dengan data ekspor. Ya meskipun kita nggak ekspor kan kalau Indonesia kan data tertentu kan ya, ekspornya ke negara misalkan ke Jepang, ke Cina misalkan ya. Kalau kita juga bisa, jadi kalau mau impor ya nanti kalau kalian mau ke ekspor, itu cari kalau data ekspor nggak ada kan bisa cari data impor yang dari perusahaan kalau bisa yang negara-negara yang terdekat ya, ASEAN. Yang pertama ASEAN, baru Asia, nanti baru Eropa, Amerika. Ya, jadi kalian jangan sampai langsung ke Eropa sama Amerika. Itu sangat jauh sekali ya. Logistiknya sangat jauh sekali. Resikonya itu lebih besar, biayanya lebih besar ya. Jadi yang dekat-dekat aja, misalkan ke negara tetangga, Malaysia, Singapura, ya kan, Thailand, seperti itu. Atau Timur Leste, misal. Ya. Jadi kalau bisa nanti cari data impor ya yang dekat-dekat aja, negara dekat-dekat aja ya. Itu kalau jadi datanya itu nggak harus ekspor ya. Itu penting ya. Soalnya ada juga kadang kasus ya. Ternyata Pak konsumsi dalam negeri sangat sedikit ya. Konsumsi dalam negeri sedikit berarti kamu kan targetnya mesti ke ekspor ya, targetnya ke ekspor. Tapi data ekspornya nggak ada anehnya. Nah, itu kalian tadi bisa menggunakan data sekunder istilahnya kan ya, data impor negara-negara ASEAN. Misalkan negara ASEAN dulu nih. Kalau negara ASEAN cukup untuk memenuhi untuk kapasitas produksi kalian, ya udah cukup. Kalau belum tambah lagi Asia, Jepang, Cina misalkan. Ya Korea. Nah, biasanya kan itu kan ya Jepang, Korea, ya kan. Kalau Cina kayaknya enggak deh, enggak target kayaknya. Soalnya dia kan ya dia juga eksportir dia kan. Dia juga eksportir dia. Dia kalau kayaknya dia netnya net eksportir kalau Cina itu enggak mungkin impor dia itu. Untuk yang ini ya, untuk barang-barang yang jadi ya, soalnya kan dia hampir semua produk di dunia kan made in China ya kan ya. Jadi misalkan Jepang, Korea, ya kan Korea Selatan gitu. Nah kemudian kalau misalkan datanya nggak lengkap ya, produksi, konsumsi, ekspor, impor nggak lengkap, minimal kalian data impor. Tadi kan targetnya kita memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu, ya kan. Kalau konsumsi sudah ada, ya itu bisa dipakai ya konsumsi, ya. Atau kalau enggak data impor. Ya. Biasanya kalau datanya, jadi ini tuh nggak harus saklek dengan rumus seperti ini ya. Kalau saya dengan bimbingan saya nggak harus saklek seperti ini. Ya. Kalau misal datanya cuma ada impor, ya ada impor aja nggak masalah. Itu bisa memprediksi kebutuhan dalam negeri. Impor kan berarti kan kebutuhan dalam negeri ya, konsumsi. Ya, sebenarnya antara konsumsi dan impor itu ada terintegrasi ya. Artinya konsumsinya sekian, ya kan? Misalkan konsumsinya 10.000. Kira-kira 10.000 itu kalau misal nggak ada produksi dalam negeri, misalkan pabrik dalam negerinya nggak ada, kira-kira 10.000 yang dikonsumsi itu dapatkan dari mana? Dapatnya dari mana dapatnya? Halo? Kalau di Indonesia ada data konsumsi ya 10.000 misalkan ya, tahun 2012 diprediksi ya kan, atau 2008 lah katakan. Itu 10.000 itu kira-kira dapatnya dari mana pemenuhannya? Padahal belum ada produksi pabrik yang berdiri di Indonesia. Itu dari data impor, Pak. Dari impor kan ya, mesti dari impor kan ya kan? Iya. Jadi seperti itu. Jadi rumus ini kalian pakai ketika ada data semuanya ya, produksi ada, konsumsi ada, ekspor, impor ada semua. Tapi kalau datanya cuma setengah-setengah, misalkan cuma data konsumsi aja, ya udah konsumsi aja, salah. Data impor aja, data impor aja. Itu kalau mau main di dalam negeri ya, konsumsi atau impor ya. Dengan catatan belum ada produsen dalam negeri ya. Ini gini, kalau produsen dalam negeri belum ada, jadi data konsumsi itu sama dengan data impor sebenarnya, ya kan? Yang dikonsumsi kan ya mesti ya dari impor, ya kan? Soalnya belum ada pabrik yang berdiri, ya. Kalau misal kalian ternyata di sini ekspornya gede, berarti kalian main di luar negeri berarti, ya. Jadi seperti itu. Produksi sama ekspor itu hampir mirip juga. Ya, jadi lihat data yang ada. Data yang ada itu apa? Impor aja sudah cukup sebenarnya. Ya, itu bisa menunjukkan kebutuhan dalam negeri impor itu. Atau konsumsi itu juga bisa. Dengan catatan produksi dalam negeri belum ada ya. Konsumsi dengan catatan belum produksi dalam negeri belum ada, itu bisa dipakai data konsumsi. Tapi kalau produksi dalam negeri sudah ada, kalian lebih aman pakai data impor. Karena apa impor itu? Impor kan kayak ini ada konsumsi dalam negeri.
produksi dalam negeri sudah ada, kan dicukupi oleh produksi dalam negeri ya kan. Tapi ternyata masih mengimpor, berarti kan produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, benar nggak? Soalnya soalnya kan masih impor, berarti pakai impor aja udah cukup itu. Ya. Itu dengan catatan tadi ya, catatannya nggak lengkap semua ya, produksi, konsumsi, ekspor, impor nggak cuma 1, 2 aja lah. Misalkan kalau impor aja udah cukup. Ya. Impor aja udah cukup. Jadi kalau sudah ada produksi dalam negeri, kalian pakai data impor sudah cukup sebenarnya. Nah, itu menunjukkan kebutuhan dalam negeri. Itu kalau targetnya memenuhi kebutuhan dalam negeri ya, jadi pakai data impor. Ya. Impor kan peluang berarti kan ya. Perusahaan ya atau pemerintah daripada beli dari luar negeri, otomatis kan lebih enak beli dalam negeri kan ya. Maka kita mendirikan pabrik dalam negeri. Ya, kalau belum ada atau ada tapi belum memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kita untuk mengurangi impor tadi, impornya kita kurangi. Jadi data impor itu yang paling kuat itu data impor sebenarnya. Kalau targetnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oke, jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan? Belum saya akhiri. Cukup ya? Halo? Ada pertanyaan ya? Cukup, Pak. Cukup ya. Kayaknya tadi ada yang belum absen ya kayaknya ya. Siapa itu ya belum absen? Halo? Ada yang belum absen nggak? Sudah semua? Sudah Pak. Sudah semua ya? Oke. Pada semua mungkin saya cukupkan sekian. Ya, agak melebihi 15 menitan lah ya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke.